Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa dalam program Night Call GPIB pada malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Santino Manopo yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Teluk Kuantan, Mupel Sumbar Riau sebagai Ketua Majelis Jemaat. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari sejenak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk disapa oleh kebenaran sabdanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di malam hari ini. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat melayangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan sampar, sehingga engkau terhapus dari muka bumi? Tetapi aku membiarkan engkau hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatanku kepadamu, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih saja menghalang-halangi umatku dan tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi di Mesir sejak berdirinya Mesir sampai saat ini. Oleh sebab itu perintahkanlah supaya ternakmu dan segala milikmu di padang dibawa ke tempat yang aman, sebab semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak kembali berkumpul di rumah akan mati ditimpa oleh hujan es." Lalu pegawai-pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan memerintahkan agar hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi mereka yang tidak menghiraukan firman Tuhan membiarkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan padang di tanah Mesir." Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, Tuhan melepas guru serta hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es turun disertai kilat yang menyambar-nyambar, luar biasa dahsyatnya. Belum pernah terjadi demikian di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu membinasakan segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Segala tumbuh-tumbuhan di padang dibinasakan oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, hujan es tidak turun. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa kali ini. Tuhan memang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, cukuplah sudah guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu. Aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Lalu berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan merentangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi.
supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa engkau dan para pegawaimu belum takut kepada Tuhan Allah. Ketika itu tanaman rami dan jelai dihancurkan, sebab jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, sebab belum tiba musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, dari hadapan Firaun. Ia merentangkan tangannya kepada Tuhan, sehingga guru serta hujan es berhenti, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat hujan, guru serta hujan es telah berhenti, ia tetap berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Demikian pula pegawai-pegawainya. Firaun tetap berkeras hati, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, peringatan demi peringatan sudah diberikan Tuhan kepada Firaun, agar Firaun tidak terus-menerus mengeraskan hati demi mencapai apa yang menjadi keinginannya, yaitu agar orang-orang Israel tetap tinggal di Mesir. Sampai pada tulah yang keenam yang diberikan Tuhan kepada Firaun sebagai sebuah peringatan agar dirinya sadar bahwa Tuhan menghendaki agar umatnya mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Namun peringatan Tuhan melalui tulah yang pertama sampai dengan keenam tidak membuat Firaun menjadi sadar akan maksud dan rencana Tuhan bagi umatnya Israel. Sahabat GPIB, firman Tuhan di malam hari ini adalah tulah yang ketujuh yang diberikan Tuhan sebagai peringatan kepada Firaun agar berhenti untuk mengeraskan hati sebagai bentuk perlawanan terhadap kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya digagalkan dan dipermainkan oleh manusia. Dengan kuasanya, Ia menyatakan diri sebagai penguasa dan pemilik alam semesta ini, dan manusia ada di dalamnya sebagai ciptaan. Oleh sebab itu, manusia sebagai ciptaan mesti tunduk dan hormat pada kuasa dan kehendaknya dan bukan sebaliknya. Karena ketika manusia sebagai ciptaannya mencoba untuk melawan apa yang menjadi kehendaknya, maka manusia akan berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan. Sahabat GPIB, ada dua peringatan yang disampaikan Tuhan dalam bacaan tadi. Yang pertama, agar Firaun membiarkan umatnya Israel bebas dari tanah Mesir. Yang kedua, peringatan agar semua orang dapat menyelamatkan diri dan ternak yang dimiliki sebelum tulah yang ketujuh berupa hujan es turun dari langit. Sebagian orang memang memerhatikan peringatan tersebut dan pergi untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi ada sebagian orang yang memilih untuk tidak peduli. Lalu bagaimana dengan Firaun? Firaun dalam bacaan tadi yang awalnya menganggap peristiwa hujan es yang turun di seluruh tanah Mesir sebagai sesuatu yang dahsyat, pada akhirnya memberikan pengakuan di hadapan Musa dan Harun bahwa dirinya dan rakyatnya telah berdosa atau bersalah, serta meminta kepada Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan agar fenomena alam hujan es yang turun di seluruh tanah Mesir itu dapat berakhir. Namun pengakuan Firaun kepada Musa dan Harun hanya sebatas isapan jempol belaka atau omong kosong. Karena pada kenyataannya Firaun tetap mengeraskan hati untuk tidak membiarkan umat Israel pergi meninggalkan tanah Mesir.
Sahabat GPIB yang terkasih, melalui firman Tuhan di malam hari ini, pembelajaran apa yang dapat kita ambil serta jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup beriman kita? Yang pertama, jangan pernah menganggap remeh akan teguran, apalagi teguran yang datangnya dari firman Tuhan. Teguran Tuhan bisa terjadi dengan berbagai cara dalam kehidupan ini. Teguran Tuhan selalu memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi umatnya. Kalau di malam hari ini firman Tuhan menegur kita, mari kita membuka hati untuk menerima teguran dan jangan mengeraskan hati. Lalu hal yang kedua, jangan pernah mengeraskan hati untuk sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Sebuah kesalahan yang terjadi bukan untuk dibenarkan, apalagi dipertahankan, melainkan untuk diperbaiki. Seseorang yang mengeraskan hatinya, lambat laun akan kehilangan kepekaan terhadap sebuah kebenaran. Bahkan saat melakukan kejahatan, ia tidak lagi menyadari kejahatannya, karena hati tak lagi terusik terhadap suara kebenaran. Maka firman Tuhan memperingatkan kepada kita semua pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kata pada hari ini mengajak kita semua untuk tidak berlambat-lambat atau tidak menunda-nunda saat Tuhan berbicara dan menegur kita dengan berbagai caranya. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menuntun dan memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menganggap remeh akan teguran dan tidak mengeraskan hati terhadap setiap teguran, terlebih teguran yang datangnya dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu menuntun kami semua, memampukan kami untuk memahami serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang sudah kami dengar dan renungkan di malam hari ini. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat Tuhan. Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi kami. Dan Tuhan bangunkan kami di hari esok dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam program Night Call GPIB di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.